Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Sari, NIM 180407001. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika. Nah, jadi di era perkembangan zaman ini, di era modern ini, kita sangat membutuhkan yang namanya itu laboratorium, di mana pada saat guru mengajar itu tidak bisa hanya dengan teori saja di kelas. Jadi murid itu pasti ingin tahu gitu, gimana sih Bu bentuknya, gimana sih Bu itu. Jadi makanya di dunia pendidikan kita ini di Indonesia ini kan dinomorsatukan. Jadi harus ada fasilitas-fasilitas yang memadai. Contohnya kalau misalnya ya itu kita melaksanakan praktikum, kan nggak mungkin kita selalu teori. Nah jadi harus ada pembuatan laboratorium. Nah, laboratorium sendiri itu merupakan tempat di mana dilakukannya percobaan, penelitian dari riset ilmiah, penelitian ilmiah. Dia itu merupakan ruangan tertutup. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi observasi perbandingan antara laboratorium SMP dan laboratorium SMA. Yaitu SMP saya SMP Negeri 1 Langsa dan SMA saya yaitu SMA Negeri 3 Langsa. Nah, di sini kalau perbandingannya dari tata letaknya, kalau laboratorium di SMP itu letaknya di bawah, memang langsung di tanah. Tetapi kalau di SMA itu letak dari laboratoriumnya itu ada di tingkat 2 atau di tingkat atas. Nah, jadi kalau dari SMP itu laboratoriumnya itu sumber airnya itu dekat, mudah dicapai. Tetapi kalau yang di SMA itu sumber airnya agak kurang mudah dicapai. Kadang juga airnya juga kadang macet. Kalau dari sumber pembuangan airnya sendiri, kalau di laboratorium SMP itu mengalir di luar, jadi tidak mengganggu aroma-aroma yang itu, tidak mengganggu itu. Kalau di SMA juga itu langsung aliran airnya dari hasil kita praktikum itu alirannya keluar, jadi tidak mengganggu aroma-aromanya, itu tidak mengganggu. Dan kalau ventilasi sama sinarnya, penerangannya itu kalau di SMP, laboratorium SMP itu penerangannya itu sama ventilasinya itu kurang terang, kurang memadai. Tapi kalau di SMA itu penerangannya, ventilasinya itu udah cukup memenuhi standar. Kalau di laboratorium SMP itu karena letaknya di bawah, jadi dia mudah mengontrol keamanannya dari pencuri, itu kan mudah karena juga letaknya nggak jauh dari ruang guru. Tapi kalau laboratorium SMA itu mungkin kalau untuk keamanan susah enggak, karena kan dia letaknya di tingkat 2. Jadi kalau ada apa-apa gitu, jadi dia susah, harus membutuhkan waktu lebih lama. Nah, kalau laboratorium di SMP kita sering menyebutnya dengan laboratorium IPA. Di situ udah mencakup semua, dari pelajaran biologi, ada zat-zat kimia juga, ada fisikanya itu, tapi kita menyebutnya pada saat SMP itu laboratorium IPA. Sedangkan kalau di SMA itu kan sudah dibagi laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biologi. Itu kenapa dibagi? Karena kalau di SMA itu kita sudah mempelajari setiap bidang, jadi udah diklasifikasikan menurut bidangnya masing-masing. Dan kalau di SMP itu kan juga jarang ya masuk ke laboratorium, karena kan juga pelajarannya itu masih hanya sebatas dasar-dasar mengenai praktikum, seperti cuma hanya mengenal alat seperti jangka sorong, seperti itu, jangka sorong, mikrometeskop. Dan kalau di SMP juga masih dibilang kurang memenuhi standar ya, karena dia itu kan cuma hanya sebatas dasar saja untuk belajarnya. Tapi kan kalau di SMA kita kan udah dibagi nih klasifikasinya. Jadi untuk fisika, kimia, dan biologi itu sudah memenuhi standar, karena alat dan bahannya juga sudah hampir lengkap gitu. Kalau di SMA, kalau di SMP kan banyak barang-barang yang alat-alat yang belum ada, karena kita juga belum mendasari sampai ke inti dari pelajaran
mengenai IPA itu sendiri, karena kan kalau di SMA baru kita menguasai mendalami tentang pembelajaran fisika, kimia, dan biologi itu sendiri. Dan juga pada saat SMP dulu itu sering hanya sekedar teori, hanya sekedar tahu melihat gambar seperti itu. Tapi kalau di SMA kami habis teori itu biasa setelah pemateri itu atau teori itu diajarkan, nah setelah itu kami akan melakukan praktikum gitu ke lab gitu kan. Dan kalau dilihat dari fasilitas, memang bahan dan alat di laboratorium SMA itu lebih lengkap dan cukup memadai dibandingkan SMP, karena kan kalau SMP kita masih mempelajari dasar-dasar saja. Perbandingan laboratorium ketika SMP dan laboratorium ketika SMA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiasari, NIM 180407001. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laboratorium. Laboratorium sendiri merupakan tempat melakukan percobaan, penelitian ilmiah, penelitian riset ilmiah, pengukuran, maupun eksperimen yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi, atau ruang lainnya di ruang tertutup atau di dalam ruangan maupun ruang terbuka atau di alam. Nah, laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya. Yang pertama itu ada laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biokimia, laboratorium komputer, dan yang kita tahu yaitu laboratorium bahasa. Nah, jenis laboratorium yang dapat dikategorikan berdasarkan 3 faktor. Yang pertama itu ada laboratorium riset, ada laboratorium analisis, dan laboratorium uji atau pengajaran. Laboratorium merupakan tempat berlangsungnya pembelajaran secara praktek dalam ilmu tertentu. Laboratorium juga merupakan pengajar, biasanya diklasifikasikan menurut bidang ilmu tertentu. Nah, contohnya itu yang pertama di laboratorium IPA, dia biasa berada di SD ataupun SMP. Sering kita sebut dengan laboratorium IPA karena sudah mencakup semuanya. Yang kedua itu laboratorium fisika, kimia, biologi. Nah, biasa kita sebut itu di SMA karena laboratorium sudah dipisahkan menjadi menurut bidang pelajarannya masing-masing. Nah, di laboratorium terdapat administrasi pengelolaan laboratorium. Nah, kalau di SMP, di laboratorium SMP untuk pengelolaan laboratorium dan administrasi alat maupun bahan hampir belum memenuhi standar karena masih menggunakan buku tamu dan buku peminjaman untuk yang diisi siswa pada saat melakukan kegiatan praktikum. Berbeda dengan administrasi pengelolaan laboratorium di SMA. Kalau di SMA, di laboratorium SMA itu untuk pengelolaan laboratorium dan administrasi alat atau bahan hampir memenuhi standar karena sudah ada kartu peminjaman alat ataupun bahan seperti kartu data ruangan laboratorium, kartu barang lab, kartu alat lab, kartu zat di lab, dan lain sebagainya. Perbandingan peralatan dan fasilitas laboratorium di SMP dan di SMA. Nah, kalau di SMP, itu peralatan dan fasilitas laboratoriumnya itu kurang memadai atau bisa dikatakan tidak memenuhi standar karena masih banyak yang belum dimiliki di laboratorium SMP. Contohnya itu mikroskop, timbangan, wastafel, dan lain sebagainya. Berbeda dengan laboratorium SMA. Kalau laboratorium SMA itu ditinjau dari peralatan dan fasilitas laboratoriumnya sudah hampir sesuai dengan standar. Hanya saja untuk penempatan dan penataan peralatannya masih kurang rapi. Nah, laboratorium pengajaran biasanya diklasifikasikan menurut bidang ilmunya. Kalau di SMP kita sebut biasanya laboratorium IPA. Di situ sudah mencakup pembelajaran fisika, kimia, biologi. Namun pada saat SMP kita mengatakannya yaitu laboratorium IPA.
Berbeda dengan SMA. SMA kita sudah menyebut laboratorium fisika, kimia, dan biologi karena sudah ditempatkan dan diklasifikasikan menurut bidang dan ilmunya ketika kita berada di SMA. Selanjutnya ada kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa kita sebut dengan K3. Kalau di SMP, di lab SMP untuk K3 itu masih kurang lengkap karena masih banyak alat keselamatan kerja yang belum dimiliki seperti alat pemadam api, first aid case, kacamata keselamatan, sepatu keselamatan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan K3 di SMA. Kalau di lab SMA, untuk K3-nya itu sudah dikatakan lengkap karena banyak alat keselamatan kerja yang sudah memiliki seperti alat pemadam api, first aid kit sudah ada, kacamata keselamatan juga sudah ada, sepatu keselamatan juga sudah ada, dan lain sebagainya. Maka untuk K3 sendiri di SMA sudah mulai dilengkapi. Jadi kan dapat kita simpulkan bahwasanya perbandingan antara laboratorium SMP dan laboratorium SMA itu kalau laboratorium SMP itu masih kurang memadai ya, bukan kurang memadai sih, lebih karena kan masih pembelajaran dasar-dasarnya, jadi belum memenuhi standar. Berbeda dengan laboratorium SMA. Kalau laboratorium SMA itu sudah hampir memenuhi standar dari alat-alatnya dan bahan-bahannya. Baik, sekian dari hasil ataupun presentasi dari observasi antara perbandingan laboratorium SMP saya dan laboratorium SMA saya. Apabila ada kata-kata yang salah, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.